alhamdulillah udah nyampe selamat. Udah rendang lagi. Nah, haus karena bisa-bisa dehidrasi nih kayak di Gunung Sahara aja. Nah, di Gunung Sahara kan negerinya panas. Indonesia kan beda. Indonesia kan subur makmur Jinawi Pak Jinawi. Alamnya kaya, tumbuhan, ini tergantung kitanya aja. Kalau kitanya rajin, pasti kita akan kekurangan makanan. Tapi kalau kitanya malas, kayak biasa kita bakalan bisa kelaparan. Walaupun capek, lelah, tapi kesegaran dan kesegaran sudah nanti di sana. Begitu juga kita untuk sepertinya menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sholat maupun puasa. Kita harus berupaya supaya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pahala besar yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala menanti di surga. Makanya kita harus semangat 45 supaya apa yang kita lakukan bisa kita tercapai. Assalamualaikum saudaraku, dimana saja berada, khususnya yang berada di belahan bumi Nusantara ataupun yang berada di seantero Nusantara. Baik itu Anda yang berada di kota ataupun yang berada di desa seperti saya. Di kota ataupun di desa, yang penting kita hidup bahagia. Berbahagialah bagi Anda yang diberikan berdomisili di kota. Sekolah dekat, ke pasar, ke tempat keramaian, ke mall dekat, jadi bisa menghemat biaya beberapa persen, hemat energi dan biaya beberapa persen. Tapi resikonya tinggal di kota, segalanya pakai sebab pakai duit. Tapi bagi kita yang tinggal di desa, jangan berkecil hati, harus jangan berkecil hati dan jangan minder. Kita pede aja lagi, kita kan tinggal di desa banyak waktunya. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa berniat dengan berurbanisasi pindah ke kota, sebab di kota udah penuh sesak penduduknya. Makanya tinggallah di desa dan bangunlah desa kita supaya kita maju seperti di kota. Di desa makanan minuman tidak perlu usah beli. Contohnya seperti kelapa. Di kota kan konon katanya kelapa muda harganya berkisar 10.000 sampai 15.000 katanya kalau di Jakarta. Tapi kalau di kampung, rata-rata semua orang kampung pada punya pohon kelapa. Tinggal yang penting niat bisa manjat, jadi deh minum air kelapa. Ngomong-ngomong air kelapa, air kelapa itu banyak sekali manfaat dan yang kita terkandung itu untuk kesehatan ataupun untuk kecantikan ataupun obat suplisi sehari-hari.
dari mulai batang sampai dari akar, dahan, daun, hingga buahnya. Terus ada manfaatnya, tidak ada yang terbuang sama sekali. Contohnya dari akarnya. Akar kelapa bisa untuk bahan obat herbal, buat terus untuk manfaat dari pohonnya bisa dibuat nyata untuk bahan bangunan. Terus daunnya bisa untuk pakan ternak, untuk dibikin ketupat. Dahannya juga bisa buat kayu bakar. Terus lidinya bisa buat sapu. Apalagi buahnya, baik itu yang muda ya atau yang tuanya bisa untuk bahan masakan, seperti ada biskuit kelapa kan. Terus ada buah rendang, itu kan buat dari kelapa. Terus yang mudanya apalagi kalau istilah Sundanya itu dobegan. Manfaat dan khasiat dari buah kelapa muda ini, terutama airnya. Yang pertama bisa misalnya kayak habis bekerja berat atau menerima olahraga, itu bisa airan bisa mengganti ion atau cairan tubuh yang hilang. Terus air kelapa juga bisa untuk meningkatkan itu menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Seperti contohnya sekarang kan masa-masanya sekarang kan vaksin ya. Vaksin itu kan sehabis divaksin disarankan untuk segera minum air kelapa, sebab air kelapa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Terus contohnya ini kan berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami beberapa bulan yang lalu ya, habis ziarah beberapa bulan ya, habis ziarah itu kan di masjid, di sholat itu kan salam-salaman biasa kan musopaha. Terus saya habis pulang, terus saya pulang, tiba-tiba entah kenapa hidung dan mulut seolah-olah itu menjadi terawal banget. Gangguan teknik maksudnya itu, hidung mulut seolah-olah tidak berfungsi sama sekali. Rasa penciuman itu hilang. Kejadian itu berlangsung lebih dari 2 minggu. Saya pikir jangan-jangan ini kena corona, naudzubillah. Orang bilang ya, ada saran dari orang katanya harus perbanyak minum air kelapa. Dan lebih baik itu yang terutama kelapa hijau, kan kelapa itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, yang lebih bagus. Kelapa hijau. Lalu setiap hari waktu itu dampaknya dalam tubuh waktu itu saya melakukan serang itu penyakit apa atau varian apa ya penyakit apa corona apa bukan itu dan panas makan tidak ada daya sama sekali. Tapi alhamdulillah, syukurillah berkat air kelapa semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk kita daun-daunan, ada buah-buahan, itu semuanya adalah mengandung manfaat dan khasiat yang luar biasa sekali. Tergantung kitanya ya harus tahu dan punya ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu itu ilmu nurun fil qalbi yufariqu bainal haqqi wal batil. Yang dimaksud ilmu itu yaitu cahaya dalam hati yang bisa memisahkan antara hak yang batil, yang benar dan yang salah. Itu yang mencari ilmu itu diwajibkan, baik itu sifatnya yang ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kedua-duanya itu semuanya diwajibkan karena itu sangat bermanfaat sekali dua-duanya. Itulah mudah-mudahan ya, alhamdulillah dengan terapi saya minum air kelapa, khasiat dari air kelapa, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, masih memberikan pertolongan kepada saya khususnya, dan alhamdulillah semoga kita semua khususnya ana wa antum semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita besok hari kita bisa ketemu lagi dan bisa merasakan hangatnya mentari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.